Halo, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Tabi pun. Halo mahasiswa Ibu. Nah ya, kita jumpa lagi untuk mata kuliah MKWK, mata kuliah wajib kurikulum Bahasa Indonesia. Nah ya, namun pada kesempatan kali ini Ibu belum bisa membersamai saudara sehingga Ibu mengirimkan materi, nah ya, dengan cara video presentasi. Nah ya, dengan cara ini semoga meminimalkan ya ketidakpahaman saudara sehingga apa yang Ibu sampaikan bisa saudara mengerti. Nah, pada kesempatan kali ini Nak, Ibu menjelaskan tentang kalimat efektif ya, menjelaskan kalimat efektif, kata baku dan tidak baku. Nah, terkait masalah kalimat efektif, kata baku dan tidak baku ini nanti akan ada hubungannya dengan kohesifan dan koherensian paragraf. Oleh sebab itu bermula dari ejaan yang setelah kalian lewati, nah ya pada setengah semester sebelumnya, dan sekarang dilanjutkan kembali, nah ya dengan materi kalimat efektif, kata baku dan tidak baku. Baik, sebenarnya apa sih itu kalimat efektif, kata baku dan tidak baku? Satu persatu akan Ibu jelaskan, nah ya. Nah, sebentar. Nah, untuk kalimat efektif yang perlu kalian pahami di sini adalah kalimat yang mudah dimengerti. Nah, ya, secara cepat dan tepat intinya oleh pendengar ataupun pembaca. Artinya memang kalimat efektif ini bisa disampaikan secara lisan dan juga disampaikan secara tertulis. Nah, ketika suatu kalimat ataupun suatu bahasa disampaikan oleh si penulis, maka si pembaca harus segera bisa menangkap informasi. Begitu juga ketika informasi yang disampaikan oleh si pembicara, maka pendengar harus bisa segera mendapatkan informasi apa yang disampaikan oleh si pembicara tersebut. Nah, ini disebut dengan kalimat efektif. Nah, terkait masalah kalimat efektif, ini sebenarnya banyak pakar ya yang menyampaikan seperti si Sangka, kemudian ada si Parto. Nah, ya definisi-definisi yang intinya bahwa terkait kalimat efektif ini adalah kalimat yang mudah, tepat dan cepat dipahami oleh lawan tutur ataupun oleh pembaca. Baik, dari definisi yang disampaikan oleh Sasangka dan juga Parto bisa saudara lihat, nah ya, atau dibaca, bisa disimpulkan. Sebenarnya kalimat efektif ini adalah kalimat yang lugas. Nah ya, kalimat yang lugas, yang gagasannya memang memiliki satu makna, ya, baik pikiran si komunikator ataupun si komunikan, ya, sehingga penggunaan kalimat itu, nah ya, bisa mudah dipahami informasi apa yang ingin ditekankan. Nah ya, sehingga tidak ke depannya nanti tidak terjadi multitafsir baik yang diterima oleh pembaca ataupun oleh pendengar. Nah, untuk tujuan kalimat efektif jelas di sini tujuannya agar segera mudah dipahami ya oleh pendengar ataupun pembaca. Nah, di sini ada beberapa tujuan yang mesti saudara pahami ya. Yang pertama, menyampaikan gagasan secara tepat, jelas informasi apa yang ingin disampaikan oleh pembicara ataupun penulis. Kemudian menyampaikan pesan dengan makna ya yang diinginkan oleh komunikatornya. Apa ingin informasi sehingga si komunikator harus punya strategi bagaimana caranya agar informasi ataupun pesan yang disampaikan itu langsung mudah dipahami. Nah ya. Nah, ini tadi yang ketiga, pesan yang disampaikan harus lugas ya. Lugas, tidak bertele-tele. Nah ya. Nah, kemudian jangan sampai gagasan yang disampaikan itu ya menimbulkan multitafsir atau yang disebut dengan ambiguitas ya. Jadi orang tidak bingung ini maksudnya apa, maksudnya A, maksudnya B atau maksudnya C, seperti itu. Nah, kemudian terkait masalah kalimat efektif, nah ya ada manfaatnya ya, menghemat penggunaan kata, nah ya waktu yang disampaikan pun bisa lebih efisien. Artinya apa? Ketika kalimat itu disampaikan dengan baik, mudah dipahami, maka si lawan bicara ataupun pendengar misalnya tidak meminta untuk konfirmasi ulang ya, atau mungkin menyamakan persepsi sehingga si pembicara tidak mesti harus mengulang dan ini membuat waktu lebih efisien. Nah ya.
Nah, kemudian menata pola kalimat menjadi lebih padat. Nah, ya, nah untuk manfaat ini, nah manfaat kalimat efektif memang bagaimana cara si pembicara ataupun penulis harus bisa merangkai kalimatnya padat, jelas, dan mudah dipahami. Nah, ya. Nah, kemudian yang keempat, membantu menata pola pikir menjadi lebih logis dan ringkas. Nah, seperti kalimat misalnya ini seringkali terjadi, nah ya. Pada tempat dan waktu kami persilakan. Ini secara logika tidak bisa kita terima. Mengapa? Waktu dan tempat tidak bisa kita persilakan. Nah, ya, seperti itu. Kemudian penyampaian gagasan menjadi lebih mudah dan dipahami ya dan mengurangi tafsir ganda tadi ya ambiguitas itu sendiri. Nah, kemudian ada hal-hal yang memang harus diperhatikan atau syarat-syarat dari ciri kalimat efektif. Ada beberapa. Nah, ya yang pertama adalah kelogisan. Nah, kelogisan ini berurusan atau berkaitan dengan cara pola pikir ya seseorang ketika menyampaikan informasi kemudian diterima oleh lawan bicaranya. Nah, ya. Nah, seperti contoh tadi yang sempat Ibu sampaikan, waktu dan tempat kami persilakan. Nah, sementara waktu dan tempat ini adalah benda mati yang tidak bisa kita persilakan ataupun waktu dan tempat ini tidak bisa kemudian berjalan, begitu ya maksudnya berjalan maju atau ke belakang. Nah, ini sehingga kata-kata nah ya yang selalu terjadi dan selalu berulang seperti waktu dan tempat kami persilakan ini sebisa mungkin seminimal mungkin kita hindarkan ya atau mungkin kalau saya katakan ya langsung saja tidak usah digunakan. Lalu bagaimana kalimatnya? Langsung kita sebutkan nama ya kepada saudara Adelia kami persilakan seperti itu. Nah, kemudian ini terkait masalah koherensi atau kepaduan. Nah, padu jelas ya. Nah, ini langsung saya berikan contoh saja biar saudara bisa memahami di halaman depan itu saling bersalaman. Nah, ini kalau seseorang mendapatkan informasi seperti ini bisa jadi akan bertanya, yang di halaman depan itu siapa gitu ya. Dan kemudian yang bersalaman itu siapa? Maka dibutuhkannya adanya subjek. Nah, ya. Subjek ya kalau memang itu yang dimaksud ya bisa jadi kalau predikat ya kalau memang kalimat itu memang membutuhkan predikat. Nah, namun dalam hal ini yang dibutuhkan adalah subjek. Siapa yang bersalaman kan seperti itu. Nah, ini disebut dengan kalimat efektif harus memikirkan nah ya adanya kekoherensian, kepaduan antara subjeknya, predikatnya dan juga objek ataupun keterangan. Seperti itu ya. Sehingga kalimatnya menjadi ini di halaman depan misalnya dua kerabat yaitu saling bersalaman. Maka di halaman depan di sini adalah keterangan dua kerabat itu subjek nah ya dan saling bersalaman ini adalah predikat. Seperti itu ya sehingga informasi apa yang disampaikan itu jelas. Nah, kemudian ada namanya kesejajaran atau kepararelan ya. Nah, paralel artinya di sini ketika sebuah kata ya jika penyusunnya berupa kata benda, maka yang lain pun harus berupa kata benda. Kemudian jika penyusunnya berupa kata verba, ya, maka yang berikutnya harus kata verba juga. Jadi memang adanya kesejajaran. Nah, ini disebut dengan kalimat efektif. Namun dalam bagian kesejajaran ini, nah ya, penulis, nah ya harus memikirkan kira-kira verba apa yang kira-kira saling sejajar atau mungkin imbuhan apa yang saling sejajar yang digunakan. Nah, agar saudara lebih mudah memahami, nah ya, maka harus langsung diberikan contoh saja ya. Nah, ini contoh yang misalnya, nak ya, semakin berumur, seharusnya manusia itu semakin bermoral, bijaksana dan tanggung jawab. Kalau saudara lihat, nak bermoral, ini kan imbuhan ber. Nah, ya artinya hanya bermoral saja, moral saja mendapatkan imbuhan. Nah, kemudian untuk bijaksana, ini bijaksana tidak ada imbuhan dan juga tanggung jawab. Maka perbaikan kalimat ini adalah bagian ke bawah kita lihat nih, nah ya. Semakin berumur, seharusnya manusia itu semakin bermoral, tadi benar, ya bijaksana dan bertanggung jawab. Nah, ini disebut dengan kepararelan. Artinya dia sejajar bentukan katanya. Jika yang satu ber, maka yang lain juga menggunakan ber. Kenapa Bu untuk bijaksana tidak? Tidak ini tidak diberikan ber. Kalau misalnya kita berikan berbijaksana, wah ini terjadi
kesalahan berbahasa ya, atau mungkin kesalahan kegramatikalan. Nah, ya tidak bisa kita terima. Mengapa? Karena tidak ada selama ini bentukan berbijaksana. Nah, mana yang bisa dibentuk, diberikan imbuhan yang sama, maka disejajarkan. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, contohnya nak ya, anak kita ditolong Pak Adi. Ini P-nya kapital ya harusnya. Ditolong Pak Adi dan memapahnya ke pinggir jalan. Nah, di sini kita lihat, nah, untuk poin B, ada kata kerja, ya sama-sama kata kerja ditolong sama memapahnya. Tetapi salah satunya beda. Nah, ya satu ditolong, satu memapah. Yang satu bentuknya imbuhan di, yang satu bentuk imbuhannya me, sehingga perlu kita sejajarkan. Nah, kalau memang bisa disejajarkan ya bentukan kata kerjanya, maka harus kita sejajarkan. Nah, ya. Nah, seperti ini contohnya, anak itu ditolong Pak Andi dan dipapahnya. Kan ini disebut dengan kesejajaran atau kepararelan seperti itu. Nah, kemudian yang B, nah ya yang B kita lihat kelugasan. Nah, ya kelugasan. Nah, artinya di sini dalam kalimat efektif itu mensyaratkan ya bahwa informasi yang akan disampaikan dalam kalimat itu hanya pokok-pokoknya saja ya, tidak berbelit-belit. Nah, ya sehingga lebih cenderung kepada kalimat yang disampaikan itu dia lebih padat. Nah, ya. Kita lihat di sini contohnya, nah ya, permintaan terhadap produk masker terus meningkat. Mau tidak mau memaksa. Nah, kita lihat di sini mau tidak mau memaksa industri. Mau tidak mau artinya kan memang di sini ini nak ya terkait maknanya kurang pas nak ya dengan menggunakan kata mau tidak mau. Kalau istilahnya mau tidak mau ini kan artinya ini nak ya apa adanya keborosan juga sehingga kalimat ini tidak padat. Nah, ya seperti itu. Nah, sehingga kita lihat di sini. Nah, ya maka harus ada yang diperbaiki. Nah, ya kita lihat di sini. Nah, permintaan terhadap produk masker terus meningkat, memaksa. Nah, memaksa ini kan artinya memang dapat dikatakan apa memiliki makna yang kurang lebih sama dengan mau tidak mau ya nak ya sehingga kalimatnya tidak lagi mau tidak mau memaksa industri, melainkan langsung saja memaksa industri alat kesehatan menambah produksi dan meningkatkan mutu masker. Ya, kalau kita lihat di sini, nah ya, mau tidak maunya kita kita coret saja sehingga kalimatnya lebih lugas dan padat. Nah, kemudian berikutnya masalah ketepatan atau kecermatan. Nah, di sini perlu diperhatikan juga dalam membuat kalimat, nah ya. Di sini perlu ada ketelitian terkait ketepatan, nah ya, sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda, ya, dan tepat dalam pilihan kata. Ini menurut Suparto. Nah, kita lihat di sini contohnya, Ibu Lurah pergi ke musala, ya, atau musola kalau kita sebut, ya. Ibu Lurah pergi ke musala. Nah, ini bisa menimbulkan dua makna. Ini benar ibu lurahnya ibunya si lurah, nah ya, atau memang si lurahnya, ya, sehingga perlu diperbaiki. Nah, kemudian saya suka melihat pertunjukan drama. Nah, perlu diperhatikan juga adanya ketepatan kata antara melihat, menonton, memandang, ya, seperti itu. Jadi memang dibutuhkan ketepatan atau pilihan kata yang pas sesuai dengan konteks kalimatnya. Nah, sehingga perlu diperbaiki. Bagaimana perbaikannya? Maka kalau untuk yang A tadi, ibu lurah pergi ke musola, ya, atau ibu lurah pergi ke musola. Ini bergantung pada penulisnya. Penulisnya mau yang mana? Apa? Si lurahnya atau si ibu lurah. Begitu ya. Nah, kemudian untuk poin B, nah ya untuk poin B, di sini saya suka melihat pertunjukan drama. Nah, kita selama ini biasa menggunakan kata menonton, ya, tidak pernah melihat pertunjukan drama, ya. Yang lebih tepat adalah menonton, ya, dibandingkan dengan melihat ataupun memandang tadi, ya. Nah, kemudian em, nah, terkait masalah kehematan. Nah, ya, kehematan ini mungkin kurang lebih hampir mirip dengan tadi ya.
Nah, kelugasan ya, sehingga kalimatnya lebih padat. Nah, terkait masalah kehematan, di sini perlu diperhatikan ya, mana kira-kira adanya pengulangan kata, mana kira-kira memiliki makna yang sama, tapi digunakan berbarengan, bersamaan gitu ya. Seperti contoh di sini ya, saya langsung saja lihat, saudara lihat pada contoh yang A, dia tidak kuliah karena dia sakit. Nah, di sini ternyata ada dua subjek ya, maka perlu yang satu dia dilesatkan ya atau diluluhkan. Cukup saja dia tidak kuliah karena sakit seperti itu. Atau mungkin ingin dibalik kalimat mencemuk ini karena sakit dia tidak kuliah. Nah, kemudian yang B terkait masalah kehematan, Ulfa memakai gamis berwarna hitam. Nah, ini sama-sama kita pahami ya bahwa hitam di sini adalah bagian dari warna. Maka cukup saja langsung Ulfa memakai gamis hitam. Ya, kita lihat di sini perbaikannya pada bawah ya A dan B ini ya. Nah, sekarang hal yang perlu kalian pahami adalah faktor atau penyebab ketidakefektifan kalimat. Nah, ya, di sini ada terkontaminasi atau kerancuan. Nah, ya, terkait masalah kerancuan ini, nah ya ini akan berkaitan dengan kalimat susunan yang tidak teratur, nah ya sehingga informasinya sulit sulit dipahami. Ini kalau kita lihat, nah untuk poin yang A ini, nah ya ada tiga bagian. Masalah kontaminasi atau kerancuan di sini adalah kontaminasi kalimat, nah ya, kontaminasi susunan katanya, nah ya, kontaminasi bentuk kata, bentukan kata. Nah, artinya kalau kita lihat, nah ya, dari ini contohnya, nah ya, mana tadi ini? Terkait masalah bentukan kata tadi. Nah, seperti ini. Nah, ya. Nah, ini acap kali seseorang akan lebih memilih atau mudah mengungkapkan misalnya semakin berumur seharusnya manusia, bentar mana tadi? Nah, semakin berumur seharusnya manusia itu semakin bermoral, bijaksana dan tanggung jawab. Mungkin ada orang-orang yang akan lebih mudah mengungkapkan kalimat seperti ini, tetapi secara kaidah dalam kalimat efektifnya, nak, ini harusnya perlu adanya bentukan kata yang sama. Nah, ini yang disebut dengan kontaminasi ya berbahasa. Baik, berikutnya yang kedua, nah terkait masalah pleonasme. Nah, ya pleonasme di sini mudah mudah nak ya. Nah, pleonasme di sini ada faktor-faktornya kenapa pleonasme ini bisa terjadi. Nah, ya pleonasme di sini adalah pemakaian kata, nah ya, yang berlebihan, nah ya, yang berlebihan dan biasanya tanpa adanya kesadaran atau tanpa disadari. Nah ya, bahwa apa yang disampaikan kata-kata tersebut memiliki makna sifat yang berlebihan. Nah ya, atau mungkin bisa jadi seseorang itu memang ya dia tidak paham seperti ini, silakan kamu maju ke depan. Nah, ini disebut dengan pleonasme, ya, tidak efektif. Mengapa? Kita tahu bahwa kata maju itu berarti dia ya ke depan. Jadi tidak perlu lagi kita mengatakan maju ke depan, ya jelas memang yang nama maju itu ke depan, tidak pernah ke samping ataupun ke belakang ya. Jadi cukup silakan maju seperti itu ya. Ini disebut dengan pleonasme ya, kalau menggunakan kata-kata yang mengandung sifat yang memang berlebihan. Jadi bukannya benar malah salah ya. Nah, kemudian ambiguitas. Nah, ya, ambiguitas di sini saya langsung saja, nah ya, bahwa ambiguitas di sini memiliki tafsir ganda, makna yang ganda sehingga bingung ini. Sebagai contoh nih, ya langsung saja biar mudah. Rumah sang jutawan yang aneh itu akan segera dijual. Nah, ini bisa jadi, nah ya akan menimbulkan makna yang ganda. Yang pertama, kita lihat di sini, nah ya bisa jadi, apakah yang aneh itu merujuk pada si rumahnya, nah ya, atau sang jutawan. Oleh sebab itu perlu adanya ya pemindahan ya ataupun
pertukaran kata ya, sehingga makna yang di apa kata yang kata-kata yang disusun itu mudah dipahami. Nah, sehingga boleh ini bergantung mau makna apa yang dituju ya. Kalau memang yang dituju adalah rumahnya, maka kalimat yang pertama adalah rumah aneh ya. Rumah aneh. Ini mengacu pada rumahnya. Rumah aneh ditambahkan milik sang jutawan ya, itu akan segera dijual. Kemudian jika yang ditujunya adalah uh, sang jutawan, nah ya, maka rumah sang jutawan aneh itu akan segera dijual. Di sini ya kekurangan. Begitu ya. Nah, kemudian ini berkaitan masalah kemubaziran, preposisi dan kata. Nah, ya, ini pun harus diperhatikan, nah, ya, bahwa ketidakefektifan kalimat itu bisa disebabkan oleh pemakaian kata depan atau preposisi yang tidak diperlukan. Nah, ya. Nah, terkait keefektifan ini dalam penggunaan bahasa memang selain dapat dicapai melalui pemilihan kata, ya, dapat juga kita harus menghindari kalimat-kalimat atau kata-kata yang mubazir. Nah, ya. Nah, seperti itu. Seperti tadi ya, misalnya dia amat sangat ramah misalnya. Nah, ini kemubaziran. Ya, amat dan sangat itu memiliki makna yang sama. Kemudian ada pengaruh bahasa daerah. Nah ya, ini ada kalanya, nah ya seseorang ini pun mungkin tidak bisa saya hindari. Saya seringkali menggunakan kata monggo, silakan. Nah ini menjadi catatan juga untuk saya ya, bahwa memang dalam bahasa daerah ini seringkali ya berpengaruh dalam proses pembelajaran. Ya, sehingga perlu hati-hati ya, baik pembicara ataupun penulis. Nah, kalimat efektif sudah, nah ya. Kemudian ada namanya kata baku. Nah ya, kata baku pasti temannya, lawannya, nah ya bukan temannya ya. Kata tidak baku. Nah ya. Nah, untuk kata baku sendiri ini pun memang selalu berkaitan dengan kalimat efektif. Ketika seseorang bisa memilih kata-kata baku dengan baik, maka ketercapaian kalimat efektif itu pun ya berhasil gitu. Ketika seseorang menggunakan kata-kata yang tidak baku, seperti contoh kalau sekarang ini lagi trennya CTA, cukup tahu aja. YTTA, yang tahu-tahu aja. Terus itu apalagi ya masih banyak. Mungkin saudara pun yang lebih banyak tahu ya dibandingkan saya. Ini kalau kalimat kata-kata tersebut nah ya digunakan oleh saudara kepada dosen lain, mohon maaf ya dosen senior, belum tentu langsung memahami CTA. Ya saya saja terus terang taunya pun ya dari mahasiswa. Tapi ketika mahasiswa sudah berbicara, ya Bu CTA, ya TTA, ya saya sudah langsung paham ya. Nah, artinya memang lebih baik kita memilih kata-kata yang memang sudah baku dibandingkan dengan kata-kata yang mungkin baru timbul sekarang nanti tiba-tiba hilang begitu saja. Tapi ya saya persilakan saja jika memang kata-kata tersebut lebih memudahkan saudara dalam berkomunikasi dengan teman Anda misalnya ya. Tapi tidak untuk dosen ataupun mungkin orang tua Anda ya yang memang notabene ya saya katakan ya mungkin tidak langsung berkenalan dengan kata-kata yang seperti itu. Nah, ini contoh nak ya kata-kata yang baku ya seperti metode analisis. Tapi masih banyak sekali seseorang itu mengatakan metode ya analisa praktek padahal yang baku adalah praktik. Begitu ya. Nah, ini hanya contoh saja nak kata-kata baku ya dan juga kata yang tidak baku yang sering kali atau masih banyak sekali digunakan oleh banyak orang. Nah ya. Seperti persen, prosen, tradisional, tradisional, sistem, sistem, hipotesis, hipotesa, paham, faham, ya. Ini yang perlu diperhatikan yang FF itu dia berubah menjadi P. Nafas, biasanya seseorang mengatakan nafas, maka yang baku adalah napas. Fikir, F, padahal yang baku adalah pikir, pakai P, ya. Seperti itu. Aktivitas ini yang baku ya, aktivitas menggunakan F itu tidak baku meskipun memang kata dasarnya adalah aktif menggunakan F, tapi ketika
huruf terakhir F pada sebuah kata mendapatkan imbuhan tas atau akhiran tas, maka F ini dia berubah. Contohnya aktivitas menggunakan V, produktif menggunakan F, kemudian mendapatkan tas maka berubah menjadi vitas pakai V, ya. Kreatif menggunakan F ujungnya, ketika mendapatkan tas menjadi kreativitas. Ya, nak, ya. Seperti itu. Nah, ini seringkali masih terulang, nah ya. Mengubah itu yang baku, bukan merubah, ya. Nah, di sini ada kata yang lazim dan kata yang hemat. Yang lazim, nah ya, seringkali seseorang itu akan lebih mudah mengatakan apa spare part, misalnya approach dan juga impact, atau mungkin download, ya. Eh, Padahal, nah ya, itu ada ininya padanan katanya, ya, seperti spare part, ya, yaitu suku cadang, approach, ya, pendekatan ataupun impact, kendala, dan juga misalnya download itu unduh, ya, PPT yang biasa kalian sebut, yang benar adalah salin dia, ya, seperti itu. Nah, kemudian kata-kata yang hemat, nah tadi sempat saya singgung, nah ya, untuk kata-kata yang hemat di sini, nah ya, bahasa karya ilmiah itu harus hemat kata dan padat isi. Nah ya, oleh sebab itu gagasan yang diinginkan penulis dapat diungkapkan dengan singkat dan harus cukup menggunakan satu kata, ya, dari dua kata yang bersinonim misalnya. Nah ya, langsung kita lihat. Nah, yang ini nih, ya, adalah kita seringkali menggunakan adalah merupakan bla bla bla. Maka harus cukup ingin menggunakan kata adalah atau merupakan. Nah, terus itu misalnya sering kita menggunakan iya sejak dari tadi. Harusnya cukup sejak tadi atau dari tadi. Demi, ini maknanya sama dengan untuk, maka tidak usah menggunakan kata demi untuk, ya, atau mungkin mohon maaf, atau mungkin agar, supaya, ya, ini sebenarnya sama saja memiliki tujuan. Nah, ya, maka cukup menggunakan agar atau supaya, seperti itu. Kemudian seperti dan sebagaimana, nah ya, ini apa penyamaan. Jadi memang Anda bisa memilih, ya, nah ya. Kemudian tujuan pembangunan seringkali dia menggunakan tujuan daripada pembangunan. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, setelah ini silakan saya akan menghadirkan kalimat-kalimat yang belum efektif dan saudara silakan untuk menganalisis, nah ya, dan memperbaiki kalimat tersebut sehingga menjadi kalimat yang efektif. Saya rasa cukup penjelasan dari saya. Terima kasih.